semuanya, kembali lagi di Jurnaliska Podcast. Hari ini kita akan mendengarkan pengalaman dan juga cerita Kak Diska selaku Ketua OSIS 2023-2024 dan juga Arvin, Ketua OSIS periode 2024-2025. Nah, Kak Diska dan juga Arvin, kan hari ini kita akan membahas tentang Ketua OSIS. Ketua itu kan pemimpin. Iya. Nah, menurut Kak Diska dan juga Arvin, apa sih makna kepemimpinan itu? Mungkin itu juga sebagai motivasi kalian untuk mengikuti Ketua OSIS. Oke, mungkin bisa dimulai dari aku dulu ya, Lungit. Oke, kalau misalkan arti dari kepemimpinan sendiri, kan setiap orang juga pasti memiliki pengertiannya yang berbeda-beda, pemahamannya berbeda-beda. Nah, kalau dari aku sendiri, arti sebuah kepemimpinan itu adalah skill yang dimiliki oleh seseorang untuk mengajak teman-temannya yang lain ataupun partner yang lain untuk sama-sama mencapai satu tujuan yang sama, seperti itu. Kalau Arvin sendiri? Baik, kalau dari aku, makna kepemimpinan itu kan merupakan sebuah skill, yang mana skill tersebut itu bukanlah skill dari lahir, melainkan sebuah skill yang bisa dilatih oleh seseorang gitu. Nah, terus untuk makna kepemimpinan menurut diri aku sendiri, itu adalah bagaimana sih cara kita mengatur atau cara kita memanajemen antar orang lain maupun diri kita sendiri untuk menuju sebuah tujuan yang sama sehingga mencapai hasil yang kita inginkan, seperti itu. Wah, keren banget ya. Nah, kalau Arvin nih, kan sebagai Ketua OSIS baru nih, kira-kira apa sih motivasi Arvin untuk mengikuti Ketua OSIS ini? Jadi, motivasi aku untuk menjadi Ketua OSIS, mungkin aku tuh ingin gitu, di SMA 2 tuh kayak misalkan mungkin lebih aktif lagi, karena kan aku juga misalkan suka belajar akademik gitu. Jadi aku tuh kayak misalkan pengen jadi contoh buat bagi semua orang gitu. Nah, jadi yang kedua itu aku tuh pengen aspirasi-aspirasi dari para siswa itu tuh tersaring gitu. Jadi bisa disampaikan ke dalam OSIS, karena OSIS itu sebagai sebuah aspirasi yang mana mungkin bisa dilakukan oleh para siswa sehingga mereka bisa mengutarakan aspirasi mereka, dan mungkin kalaupun misalkan aspirasi tersebut bisa menunjang sekolah lebih baik, mungkin kita bisa pertimbangkan lagi seperti itu. Ih, keren banget. Nah, kalau Kak Diska nih, selama menjabat sebagai Ketua OSIS, kira-kira apa tantangan terbesar Kak Diska selama menjabat sebagai Ketua OSIS? Oke, tantangan ya. Jadi setiap kepengurusan atau setiap organisasi juga nggak hanya OSIS aja, tapi juga mungkin di suatu forum yang lain juga pasti memiliki suatu tantangannya masing-masing atau permasalahannya masing-masing. Nah, kalau misalkan untuk tantangan yang pernah aku hadapi sebelumnya, itu mungkin lebih ke menyatukan antara pendapat dan juga perasaan. Gitu sih tantangan terberatnya. Dan karena kita juga kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri, dan untuk orang lain ya kita hanya bisa istilahnya memberikan motivasi. Akan tapi perubahan dari masing-masing individu itu tergantung dari individu masing-masing. Dia memang niat mau berubah atau tidak itu juga akan tergantung individu, dan niat juga menurut aku juga nggak kurang gitu loh, harus dilaksanakan dengan aksi juga. Jadi tantangan terberatnya ya itu tadi, antara menggabungkan aksi dan juga perasaan seseorang gitu. Karena kan di sini juga sebagai Ketua OSIS kan tidak hanya memimpin pengurus aja, tapi juga teman-teman satu SMA Negeri 2 Batang, dan juga pasti juga melibatkan antara berbagai saran dan juga masukan dari pihak-pihak lain seperti itu. Setelah mendengar cerita Kak Diska nih, pengalaman Kak Diska selama menjabat sebagai Ketua OSIS, apa sih yang Arvin pelajari dari Kak Diska? Mungkin dari situ juga Arvin belajar untuk menjadi Ketua OSIS yang baru. Jadi mungkin mendengar dari cerita yang Kak Diska sampaikan tadi, mungkin ada beberapa yang aku pelajari, misalkan dari kritikan, kan kita kan nggak bisa lepas dari kritikan dari semua orang kan. Betul. Nah, aku tuh lebih misalkan kalau misalkan setiap hari itu kayak misalkan journaling gitu. Jadi journaling aku tulis apa yang misalkan
kritikan tersebut itu bisa membangun aku dan juga organisasi aku gitu. Terus juga karena journaling itu sendiri bisa melepas stres, nah aku tulis itu setiap hari gitu. Terus yang kedua mungkin dari kesalahan-kesalahan yang lalu itu mungkin aku bisa perbaiki lagi seperti itu. Dua-duanya sama-sama keren ya teman-teman. Nah, selama menjabat sebagai ketua OSIS, mungkin Arvin juga bisa menjawab nih. Apa sih pencapaian terbesar yang Arvin dan juga Kak Diska dapatkan yang mungkin juga dibanggakan oleh periode sebelumnya? Oke, dimulai dari aku ya, Mungit ya. Oke, kalau dari aku sendiri untuk pencapaian terbesar itu sebenarnya ada dua hal, ada yang terlihat dan juga tak terlihat. Kalau menurut aku, jadi kita mulai dari hal yang tak terlihat dulu ya, Mungit, Arvin. Nah, kalau dari aku sendiri itu mungkin sangat aku rasakan itu pada bagian kontrol diri dan juga kontrol emosi. Itu benar-benar apa ya? Sangat pengalaman yang gak bisa aku lupakan, dan mungkin tanpa aku menjadi ketua OSIS, aku juga mungkin gak akan merasakan hal yang akhirnya merubah diri aku dan juga mindset aku. Jadi ada beberapa mindset yang akhirnya mungkin terubah, dan itu juga membuat aku kalau misalkan menghadapi suatu masalah itu nggak hanya dari satu sudut pandangku aja, akan tapi aku juga coba memperkaya sudut pandang tersebut. Itu mungkin pencapaian terbesar aku sih, karena itu juga ngaruh dalam kehidupan bersosial dan juga kehidupan yang kita jalani selanjutnya gitu. Untuk hal yang mungkin terlihat itu juga aku bisa mengembangkan bakat leadership tersebut, itu juga hingga apa ya, hingga tentunya memiliki banyak koneksi dan juga relasi, dan itu juga harus senantiasa dikembangkan, dan relasi dan juga koneksi kita itu gak hanya sama beberapa orang-orang yang hebat aja, akan tetapi kadang di teman-teman kita juga ada beberapa anak yang mungkin terlihat di mata bapak ibu guru itu agak istilahnya nakal lah, akan tapi kalau misalkan aku punya koneksi dan aku bisa berbaur dengan mereka, aku bisa menerapkan sudut pandang orang lain apabila aku menghadapi mereka, itu juga merupakan suatu pencapaian untuk mendapatkan koneksi baru, terus juga pandangan baru juga gitu. Kalau Arvin sendiri mungkin? Baik. Nah, dari diri aku sendiri, aku ada dua pencapaian yang mungkin lebih berarti buat aku. Jadi, yang pertama tuh ada diri aku sendiri, yang kedua tuh kayak aku tuh penghargaan tersebut tuh lebih melibatkan orang lain gitu. Jadi dimulai dari diri sendiri, kayak aku tuh kayak misalkan jadi pemimpin, itu aku lebih aware pada diri aku sendiri. Kalau misalkan aku jadi kayak melakukan kesalahan sedikit pun, mungkin siswa-siswa yang lain tuh kayak mengikuti gitu. Jadi aku tuh lebih aware dan aku jadi lebih sadar gitu. Jadi pemimpin ya aku harus mencontohkan yang lebih baik gitu. Terus ya aku tuh kayak jadi pemimpin itu mungkin lebih menguasai self controlling gitu, atau emosi yang bisa aku kendalikan gitu. Terus juga ada namanya dikotomi kendali gitu. Ada yang bisa aku kendalikan dan ada yang tidak bisa aku kendalikan gitu. Terus yang kedua ada yang melibatkan orang lain, misalkan pada saat program kerja itu tuh kayak misalkan antusiasme siswa itu kalau misalkan antusiasmenya tinggi ya mungkin aku tuh lebih kayak ya ini ya pencapaian buat aku dan juga teman-temanku gitu, kayak misalkan ya ini sebagai hadiah buat diri aku dan juga teman-temanku, dan ya mungkin itu bisa menjadi sebagai sebuah pencapaian yang bisa aku lakukan gitu. Nah, kan sekarang Arvin nih yang sudah menjadi pemimpin, yang sudah menggantikan Kak Diska. Kira-kira apa nih program Arvin untuk kedepannya? Atau mungkin Arvin akan melanjutkan program-program dari Kak Diska sebelumnya? Baik, jadi mungkin dari program-program yang aku lakukan pada saat masa kepemimpinanku itu mungkin lebih sama kayak ke Mbak Diska, tapi aku lebih kayak saring lagi dan juga saring lagi sehingga tercipta sebuah ya mungkin program kerja yang lebih kreatif dan juga inovatif gitu. Jadi ya lebih di-upgrade lagi gitu, seperti itu. Nah, setiap perjalanan itu pasti kan ada kerikil-kerikilnya nih. Tidak mungkin kan setiap perjalanan tuh mulus-mulus saja. Iya, gitu. benar banget. Gimana cara Arvin nantinya menghadapi kalau misalkan di perjalanan Arvin sebagai ketua OSIS itu ada
batu-batu kecil yang mungkin mengganggu perjalanan Arvin? Oke, jadi sebelum aku mengevaluasi orang lain, aku mengevaluasi diri aku sendiri. Jadi kesalahan apa sih yang aku udah buat hari ini sehingga bisa mungkin berpotensi untuk menyakiti hati orang lain gitu. Jadi aku evaluasi diri aku sendiri, itu yang pertama. Itu sangat penting gitu, karena kita harus berkaca pada diri kita sendiri gitu. Yang kedua, mengevaluasi orang lain. Kalaupun misalkan mengevaluasi orang lain dan evaluasi diri kita itu sendiri udah kita lakukan, selanjutnya ada mengevaluasi orang lain, dan evaluasi orang lain ini sangatlah penting bagi kita. Karena kita bisa melihat blind spot atau titik buta yang mungkin tidak bisa dilihat oleh orang lain gitu. Jadi kita sebagai pemimpin itu juga harus bisa melihat titik buta orang lain gitu. Jadi kita ya sama-sama bisa mengevaluasi, dan kita juga harus menerapkan komunikasi yang baik antar pengurus kita gitu. Baik dari siswa maupun pengurus itu harus menjalin komunikasi yang baik seperti itu. Wah, sangat keren sekali ya. Ya. Semoga perjalanan Arvin sebagai ketua OSIS ini berjalan dengan lancar. Amin. Nah, buat Kak Diska nih, setelah kemarin akhirnya proses sertijab, yang artinya Kak Diska sudah resmi purna, gimana sih perasaan Kak Diska setelah purna ini, dan juga apa kesibukan Kak Diska setelah sertijab? Oke, untuk perasaan pada saat selesai sertijab itu ya perasaan senang, sedih, haru, semuanya campur aduk. Karena sedih berpisah dengan teman-teman seangkatan, teman-teman adik kelas juga, terus juga sama pembina dan jajarannya. Itu juga istilahnya yang sudah sering mengalami hal-hal, mungkin hal-hal sepele kayak setiap pulang sekolah ke RO, terus sering kalau setiap malam itu koordinasi dengan pembina dan lain sebagainya, itu hal-hal yang ngangenin gitu, yang kadang bikin sedih. Terus untuk kenapa sih kok aku bilang seneng, karena ya di sini aku juga bisa, kan semuanya ada masanya ya Lungit Arvin. Jadi di sini juga aku bisa mengeksplor diri aku lebih lagi, mungkin dalam bidang non leadership ya mungkin bisa disebut. Dan di situ juga ya aku bisa menemukan jati diri aku yang lain, mungkin seperti itu. Dan untuk kesibukan setelah sertijab ini, di sini juga sebenarnya masih diamanahkan di Forum OSIS Kabupaten Batang. Jadinya kesibukannya ya sama lumayan sama dengan OSIS yang ada di sekolah. Cuman mungkin perbedaannya kalau di kabupaten kan regionalnya kan lebih besar. Terus mungkin itu sih untuk kesibukan setelah purna, tapi ya masih berkaitan sedikit dengan OSIS gitu. Terus untuk kesibukan lain juga, aku juga masih latihan lomba teater teman-teman. Aku minta doanya ya teman-teman semua, semoga di bulan November nanti bisa mendapatkan nominasi lah begitu. Amin. Terus juga ya menjalankan kehidupan seperti siswa-siswa pada umumnya yang ikut pelajaran, gak dispen. Mungkin kayak gitu aja sih, sama nyusul tugas palingan gitu. Berarti perubahannya udah nggak dispen lagi ya? Nah, kalau saran nih buat adik-adik kelasnya, kan Kak Diska udah pernah jabatan nih. Okay. Saran dan juga harapan dari Kak Diska untuk masa pemimpinan Arvin ini. Oke. Untuk saran kalau dari aku, sebaiknya buat teman-teman semua, khususnya OSIS periode Arvin, itu kan juga ada dari teman kelas 11 dan kelas 10. Aku harap untuk teman-teman kelas 11 dan 10 yang sebaiknya kalian harus lebih banyak berinteraksi agar kalian bisa menciptakan kekeluargaan tersebut baik di formal maupun informal. Terus saran dari aku di sini mungkin sebagai ketua OSIS, Arvin hanya bisa memberikan motivasi dan juga arahan untuk teman-teman semua. Cuman mungkin perubahan dan juga aksi itu tergantung diri kalian sendiri. Jadi di sini Arvin tidak bisa bekerja sendiri lah. Pasti butuh bantuan teman-teman. Nah, dan saran aku, kalian ciptakan kesadaran, inisiatif dan juga aksi. Itu yang paling penting gitu. Dan mungkin untuk harapannya di OSIS periode Arvin ini, semoga bisa lebih dari OSIS angkatanku
nggak hanya di bidang program kerja aja, akan tetapi juga di bidang tali silaturahmi antara siswa dan juga guru dan juga pengurus OSIS itu bisa lebih erat, dan koneksi-koneksi yang sudah kita bangun di periode sebelumnya harapannya tetap bisa berjalan dengan lancar, baik itu koneksi dengan pihak luar dan lain sebagainya. Mohon untuk dijaga dan juga lebih dikembangkan lagi, gitu aja. Wah, sangat dalam sekali ya teman-teman pesan-pesan dari Kak Diska untuk adik kelasnya. Nah, untuk Arvin sendiri kan ini sudah resmi nih Arvin yang sebagai pemimpin OSIS di periode 2024-2025 ini. Nah, apa sih harapan Arvin? Harapan aku sih buat OSIS kepemimpinanku itu mungkin aku di dalam pengurus ya, mungkin di dalam pengurus terlebih dahulu itu ciptakanlah, mungkin bisa menceritakan rasa kekeluargaan gitu. Jadi kita tuh sebagai OSIS bukan hanya sebagai bekerja dan juga bekerja membuat program kerja, tapi kita juga harus menciptakan rasa kekeluargaan. Nah, kalaupun misalkan bisa menciptakan rasa kekeluargaan, pasti rasa untuk bekerja tuh makin kuat gitu. Jadi bisa dibilang kita tuh kayak menyukai gitu akan pekerjaan kita, seperti itu. Terus untuk program kerja mungkin bisa dilihat dari masa-masa sebelumnya, mungkin bisa dievaluasi lebih dalam dan juga lebih dalam lagi, bisa disaring lagi, dan mungkin bisa menciptakan program kerja yang bisa bermanfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 2 Batang, seperti itu. Semoga Arvin bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan lancar. Dan Kak Diska bisa melanjutkan, mungkin Kak Diska mau fokus ke kuliah, jadi Kak Diska harus fokus belajar, karena betul sekali kata Kak Diska, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, seperti itu. Nah, terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini dan juga cerita-cerita dan juga pesan-pesan dari Kak Diska dan juga Arvin. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dadah! Dadah.